Mutu suburnya tanaman di suatu ladang pertanian sangat dipengaruhi oleh pH tanah. pH tanah di ladang pertanian harus disesuaikan dengan pH tanaman yang akan ditanam. Oleh karena itu, tidak semua tanaman dapat tumbuh pada kondisi tanah yang sama. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengatur pH tanah ialah menggunakan pupuk berbahan garam amonium sulfat, yang dikenal sebagai pupuk ZA atau Zwefelzur amoniak. Garam amonium sulfat adalah garam yang dapat terhidrolisis. Artinya, larutan berair garam ini dapat melepas ion hidrogen yang dimilikinya sehingga menyebabkan penurunan pH tanah. Pemberian pupuk ZA merupakan salah satu contoh pemanfaatan reaksi hidrolisis garam. Adakah manfaat reaksi hidrolisis garam lainnya bagi kehidupan manusia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Secara umum, garam tersusun dari komponen kation yang berasal dari senyawa basa dan anion yang berasal dari senyawa asam. Jika suatu garam dilambangkan sebagai BHA, kation dari senyawa basa dilambangkan sebagai BH+, dan anion dari senyawa asam dilambangkan sebagai amin. Reaksi ionisasi garam BHA tersebut adalah sebagai berikut. Jika kation BH+ berasal dari basa lemah B, artinya kation tersebut merupakan asam konjugasinya. Asam konjugasi yang berasal dari basa lemah menyebabkan kation BH+ dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Reaksi tersebut menyebabkan pelepasan ion hidronium atau bisa ditulis sebagai ion hidrogen, sehingga mengakibatkan larutan garam tersebut bersifat asam. Jika anion amin berasal dari asam lemah Ha, artinya anion tersebut merupakan basa konjugasinya. Basa konjugasi yang berasal dari asam lemah menyebabkan anion amin dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Reaksi yang menyebabkan pelepasan ion hidroksida ini membuat larutan garam tersebut bersifat basa. Adapun reaksi yang terjadi antara kation garam atau anion garam dan air adalah reaksi kesetimbangan yang disebut dengan hidrolisis garam. Kation pada senyawa garam merupakan asam konjugasi, sedangkan anion merupakan basa konjugasi. Kemampuan anion dan kation dalam senyawa garam untuk melepaskan ion hidronium atau ion hidrogen dan ion hidroksida ketika bereaksi dengan air menyebabkan larutan garam memiliki sifat asam, basa, atau netral. Senyawa garam dapat dihasilkan dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Apakah 4 jenis senyawa garam tersebut mampu mengalami reaksi hidrolisis garam? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, garam yang diperoleh dari reaksi asam kuat dengan basa kuat. Contohnya, garam natrium klorida akan mengalami ionisasi sempurna dalam air untuk menghasilkan kation natrium dan anion klorida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kation natrium berasal dari basa kuat berupa natrium hidroksida. Kation yang berasal dari basa kuat bersifat relatif lemah sehingga tidak mengalami reaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Begitu pula anion klorida, yang berasal dari asam kuat berupa asam klorida, tidak mengalami reaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ion dalam senyawa garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis, sehingga pH senyawa garam tersebut adalah netral atau pH sama dengan 7. Kedua, garam yang diperoleh dari reaksi asam lemah dan basa kuat. Contohnya, kalium asetat akan mengalami ionisasi dalam air untuk menghasilkan kation kalium dan anion asetat,
dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kation kalium berasal dari basa kuat berupa kalium hidroksida. Kation yang berasal dari basa kuat bersifat relatif lemah sehingga tidak mengalami reaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidronium. Sementara itu, anion asetat berasal dari asam lemah berupa asam asetat. Anion yang berasal dari asam lemah adalah basa konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Hal ini menunjukkan bahwa anion senyawa garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah dapat mengalami reaksi hidrolisis dan melepaskan ion hidroksida, sehingga senyawa garam tersebut bersifat basa dan memiliki pH lebih dari 7. Ketiga, garam yang diperoleh dari reaksi asam kuat dengan basa lemah. Contohnya, aluminium klorida akan mengalami ionisasi dalam air untuk menghasilkan kation aluminium dan anion klorida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kation aluminium berasal dari basa lemah berupa aluminium hidroksida. Kation yang berasal dari basa lemah adalah asam konjugasi yang bersifat relatif kuat sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidrogen. Sementara itu, anion klorida yang berasal dari asam kuat berupa asam klorida adalah basa konjugasi yang relatif lemah, sehingga tidak mengalami reaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Hal ini menunjukkan bahwa kation senyawa garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dapat mengalami reaksi hidrolisis dan melepaskan ion hidrogen. Sehingga, senyawa garam tersebut bersifat asam dan memiliki pH kurang dari 7. Keempat, garam yang diperoleh dari reaksi asam lemah dengan basa lemah. Contohnya, amonium sianida akan mengalami ionisasi dalam air untuk menghasilkan kation amonium dan anion sianida, dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kation amonium yang berasal dari basa lemah berupa amonium hidroksida adalah asam konjugasi yang bersifat relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidrogen. Sementara itu, anion sianida yang berasal dari asam lemah berupa asam sianida adalah basa konjugasi yang bersifat relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida. Hal ini menunjukkan bahwa kation dan anion senyawa garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dapat mengalami reaksi hidrolisis dan melepaskan ion hidronium atau ion hidrogen serta ion hidroksida. Dengan demikian, larutan garam tersebut dapat bersifat asam, basa, atau netral, bergantung pada perbandingan nilai tetapan ionisasi asam dari asam lemah pembentuk anionnya dan nilai tetapan ionisasi basa dari basa lemah pembentuk kationnya. Reaksi hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi hidrolisis garam mempunyai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dalam penjernihan air, pelarutan sabun, dan penurunan pH tanah. Kerja dari reaksi hidrolisis garam dalam kegiatan-kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, reaksi hidrolisis garam dalam penjernihan air. Penjernihan air banyak dilakukan dengan menggunakan garam aluminium fosfat. Prinsip kerja dari garam aluminium fosfat dalam penjernihan air adalah mengikat kotoran dalam air dengan cara membentuk gumpalan. Gumpalan kotoran ini akan mengendap di dasar bak, sehingga dapat dipisahkan dari air melalui proses filtrasi. Dengan demikian, akan dihasilkan air bersih. Garam aluminium fosfat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Asam lemah pembentuk garam ini ialah asam fosfat, sedangkan basa lemahnya ialah aluminium hidroksida. Dalam larutan air, garam aluminium fosfat akan terionisasi menjadi kation aluminium dan anion fosfat.
Kation aluminium berasal dari basa lemahnya, yakni aluminium hidroksida, sehingga kation aluminium merupakan asam konjugasi. Kation aluminium adalah asam konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air melalui reaksi hidrolisis dan menghasilkan ion hidrogen. Sementara itu, anion fosfat berasal dari asam lemahnya, yakni asam fosfat, sehingga anion fosfat merupakan basa konjugasi. Anion fosfat adalah basa konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air melalui reaksi hidrolisis dan menghasilkan ion hidroksida. Sifat senyawa garam aluminium fosfat bergantung pada nilai tetapan ionisasi basa untuk aluminium hidroksida dan tetapan ionisasi asam untuk asam fosfat. Penentuan sifat senyawa garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini akan dipelajari pada pembahasan berikutnya. Kedua, reaksi hidrolisis garam dalam pelarutan sabun. Sabun cuci mengandung garam natrium stearat dengan rumus kimia C17H35COONa. Garam ini berasal dari asam stearat yang merupakan asam lemah dan natrium hidroksida yang merupakan basa kuat. Dalam larutan air, garam natrium stearat akan terionisasi menjadi anion stearat dan kation natrium. Kation natrium yang berasal dari basa kuat, yakni natrium hidroksida, tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Akan tetapi, anion stearat berasal dari asam lemah, yakni asam stearat, sehingga anion stearat merupakan basa konjugasi. Anion stearat adalah basa konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air melalui reaksi hidrolisis dan menghasilkan ion hidroksida. Senyawa garam ini bersifat basa dengan pH lebih dari 7 karena hanya anion dari senyawa garam natrium stearat yang dapat mengalami reaksi hidrolisis. Sabun dapat membersihkan kotoran jika bekerja pada air bersih dengan menghasilkan buih yang banyak. Jika air yang digunakan untuk mencuci mengandung ion sada berupa ion kalsium dan magnesium, kemampuan sabun menjadi berkurang karena buih yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Makin banyak buih, makin luas permukaan sabun sehingga kotoran akan mudah larut dalam air. Jika natrium stearat bereaksi dengan ion sada, akan dihasilkan suatu endapan dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ketiga, reaksi hidrolisis garam dalam penggunaan pupuk. Pupuk Za mengandung senyawa garam amonium sulfat. Garam ini berasal dari amonium hidroksida yang merupakan basa lemah dan asam sulfat yang merupakan asam kuat. Dalam larutan air, garam amonium sulfat akan terionisasi menjadi kation amonium dan anium sulfat. Anion sulfat yang berasal dari asam kuat, yakni asam sulfat, tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Sementara itu, kation amonium berasal dari basa lemah, yakni amonium hidroksida, sehingga merupakan asam konjugasi. Kation amonium adalah asam konjugasi yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air melalui reaksi hidrolisis dan menghasilkan ion hidronium. Senyawa garam ini bersifat asam dengan pH kurang dari 7, karena hanya kation dari senyawa garam amonium sulfat yang dapat mengalami reaksi hidrolisis. Sifat garam amonium sulfat yang asam ini kemudian dimanfaatkan untuk menurunkan pH tanah. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, reaksi yang terjadi antara kation garam yang merupakan asam konjugasi atau anion yang merupakan basa konjugasi dan air adalah reaksi kesetimbangan yang dikenal sebagai hidrolisis garam. Kedua, garam yang tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat.
Ketiga, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Keempat, garam-garam yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Kelima, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah garam yang bersifat asam. Keenam, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah garam yang bersifat basa. Ketujuh, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah adalah garam yang bersifat asam, basa, atau netral. Hal ini bergantung pada perbandingan nilai tetapan ionisasi asam dari asam lemah pembentuk anionnya dan nilai tetapan ionisasi basa dari basa lemah pembentuk kationnya.